Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, Lilin kecil hari ini bersama Pastor Doug akan menjelaskan tentang kasihilah musuhmu. Halo semuanya, selamat bertemu kembali. Tahukah kamu bahwa ada cara yang benar dan cara yang salah untuk menanggapi seorang pengganggu? Memang benar, ada. Mari saya tunjukkan dengan eksperimen sains yang cepat dan mudah. Sekarang siapkan beberapa bahan dan alat. Yang pertama adalah tepung maizena, seperti ini. Dan kamu juga akan membutuhkan air. Dan beberapa tetes pewarna makanan supaya warnanya bagus. Yuk kita mulai. Terakhir kita membutuhkan wadah untuk mencampurnya. Sudah lengkap semuanya? Ini mudah. Sekarang ini sangat sederhana. Ambil tepung maizena, tuangkan ke dalam wadah. Ini bisa sedikit berantakan. Alasi saja dengan kertas koran atau tisu lembaran yang besar. Taruh beberapa tetes pewarna ke dalam air. Kamu bisa memilih warna apa saja. Saya menaruh 7-8 tetes pewarna biru di sini. Campurkan, lalu kita mulai tambahkan air yang sudah berwarna ke tepung maizena. Aduk perlahan untuk menjadi kental seperti madu. Campurkan tepung maizena dan air bersama-sama. Cukup aduk sampai semuanya tercampur rata dan halus. Sekarang saya jelaskan apa tujuan percobaan ini. Ini disebut cairan non-Newtonian. Pada dasarnya yang dimaksud adalah kondisi keras antara padat dan cair. Terkadang memiliki sifat keduanya. Lihat, saya tunjukkan ya. Jika saya memukul campuran ini dengan keras, campuran itu akan menahan tangan saya. Tangan saya tidak tenggelam. Tapi perhatikan jika saya mencoba memasukkan tangan saya dengan perlahan. Tangan saya bisa masuk ke bawah, berlumuran campuran tersebut. Keren bukan? Kita tahu ini menunjukkan perilaku manusia. Ketika kita mendekati seseorang secara agresif, menggertak mereka atau mungkin bersikap jahat kepada mereka, seperti contoh tadi tangan menghantam dengan keras, kita bisa mendapatkan respon keras kembali. Tetapi jika kita melakukan pendekatan yang lebih lembut, hasilnya menjadi sangat berbeda. Kita dapat menerima sambutan yang lembut. Alkitab mengajarkan hal ini kepada kita dalam Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Itulah percobaan kali ini, cukup sederhana untuk dilakukan. Kamu bisa mencobanya di rumah, tanya orang tua dulu ya. Mari kita lihat video dari Shape and Up ini sambil saya beres-beres. 7, 8, 9, 10. Luar biasa bagus sekali. Setelah rajin latihan, sekarang kamu menjadi lebih kuat. Ya, sebentar lagi saya akan cukup kuat untuk mengalahkan Bill si gede. Tunggu dulu, kita tidak membentuk tubuh sehingga secara fisik dapat menghajar orang. Di sini, di Shape and Up, tujuan kita adalah menjadi bugar dan sehat. Tapi saya capek, dia menjahati saya terus. Saatnya untuk menggunakan otot ini dengan baik. Ya, saya percaya kamu cukup kuat untuk melawan Bill. Tetapi yang dapat menyelesaikan masalah kamu dengan Bill adalah kekuatan karakter, bukan kekuatan otot. Apa? Dibutuhkan kekuatan dari dalam untuk melakukan apa yang benar. Kawan, hal itu memang tidak populer. Hey, dan kamu bisa menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membantu Bill. Membantu dia? Mengapa saya harus membantu orang yang bersikap jahat pada saya? Sepertinya tidak adil. Tidak seharusnya. Saya tahu ini sepertinya tidak adil. Tapi pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah apakah kita sudah melakukan hal yang benar? Saya tahu ibu benar. Saya pikir inilah yang Yesus ingin saya lakukan. Tepat. Karena Yesus mencintaimu dan dia juga mencintai Billy. Akan sulit melakukan hal ini. Ya, tapi jika kita melakukan hal sesuai dengan cara Tuhan, itu selalu berhasil pada akhirnya.
Ibu Kim, maukah Ibu berdoa dengan saya? Tentu saja. Bapa Surgawi, tolong beri saya kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Saya tahu Tuhan tidak senang ketika anak-anak saling menyakiti. Saya senang Cowan menyadari bahwa dia memiliki pilihan yang lebih baik untuk menanggapi orang yang menjahatinya. Kita sering memiliki pilihan yang sama. Terkadang pemikiran kita menjadi kacau, mundur, atau terbalik. Kita mulai berpikir bahwa kita perlu membalas kejahatan dengan lebih banyak kejahatan. Wah, pasti pemikirannya terbalik. Tetapi Yesus membantu kita untuk memahami bahwa sebenarnya kita perlu membalas kejahatan dengan kebaikan. Wow, ini jauh lebih baik. Biasanya kita melihat kebiasaan-kebiasaan seperti ini sudah sepantasnya. Misalnya kita harus agresif untuk melindungi apa yang menjadi milik kita dan memaksa orang untuk melakukan sesuatu dengan cara kita. Wow, itu tidak bagus. Yesus mengajarkan kita bahwa kita bisa menjadi kuat dengan menunjukkan belas kasihan, kasih karunia, dan bahkan kerendahan hati. Wow, rasanya jauh lebih baik. Terkadang berpikir bahwa dengan menyakiti orang lain, kita membuat diri kita sendiri merasa lebih baik. Wow, astaga, ini benar-benar tidak nyaman. Tetapi Yesus mengatakan, pengampunanlah yang menyembuhkan hati kita. Wow, kamu lihat? Itu mungkin terasa aneh, tidak seharusnya atau tidak membawa kita ke hal yang kita inginkan. Tetapi cara Yesus selalu lebih baik. Ayat hafalan kita, Lukas 6 ayat 27b. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Yesus mengajari kita cara yang sangat berbeda untuk menanggapi mereka yang menjahati kita. Dia ingin kita mencintai semua orang, bahkan musuh kita, orang yang paling sulit kita kasihi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau adalah Allah yang adil dan penuh kasih. Tolong kami bagaimana bersikap kepada orang lain untuk selalu menunjukkan kasih-Mu walaupun dalam keadaan yang sulit. Tolong kami agar Roh Kudus mengajar kami untuk mengasihi teman-teman, termasuk mereka yang kurang menyenangkan, bahkan musuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. I stand alone on the word of God, the VIP.